PSSI didenda sama FIFA gara-gara supporter timnas dianggap melakukan diskriminasi pas lawan Bahrain kemarin. Jadi di bulan Maret kemarin pas pertandingan Indonesia lawan Bahrain, terjadi insiden diskriminatif yang melibatkan supporter Indonesia. Di pertandingan menit ke-80 ada sekitar 200-300 supporter Indonesia yang berada di tribun utara sama selatan meneriakan slogan bernuansa xenofobia yang ditujukan kepada tim Bahrain. Jadi xenofobia ini guys adalah rasa benci dan gak suka yang berlebihan terhadap orang asing yang berbeda suku bangsa atau etnis tertentu. Nah, hal ini dianggap pelanggaran sama FIFA karena melanggar pasal 50 kode disiplin FIFA, dan PSSI dianggap nggak bisa mengontrol supporternya sendiri yang sampai melakukan tindakan diskriminatif. Karena hal ini akhirnya PSSI diberikan hukuman denda sebesar 400 juta dan pembatasan penonton sampai 15%. Jadi di pertandingan Indonesia lawan Cina di bulan Juni besok, PSSI diwajibkan menutup 15% dari kapasitas stadion, terutama di tribun utara sama tribun selatan. Oleh tribun utara sama selatan itu diisi menonton, tapi dengan syarat harus dipasang spanduk yang bertemakan anti diskriminasi. Dan PSSI juga diminta buat menyerahkan rencana tempat duduk pertandingan lawan Cina bulan Juni besok buat mencegah tindakan diskriminasi yang dilakukan lagi sama supporter Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman ini pantas diterima buat Indonesia? Coba tulis di kolom komentar. Giliran Indonesia aja cepet ngasih sanksi ya. Sementara dulu yang menghina lagu Indonesia Raya, apa kabarnya tuh? Nggak pernah ada kabar tentang itu ya, yang menghina lagu kebangsaan Indonesia. Kenapa begitu? Indonesia yang bikin satu kesalahan aja sanksinya begitu cepat, dan sanksinya kenapa nggak dari dulu gitu? Ini kan udah tinggal beberapa hari lagi, sudah tinggal menghitung hari lah Indonesia akan melawan Cina ya. Oknum Aremania lempari bus Persik Kediri. Harusnya yang kayak gini yang disanksi 12 bulan. Gimana liga kita mau maju kalau kayak gini ya? Harusnya kemarin Arema nggak usah diloloskan itu ya, lisensi klub profesionalnya. Supporternya begini, bayangin. Sampai luka itu ya, kepala pelatih Persik Kediri nih, Divaldo Alves. Kayak gini, yang supporter itu minta mau dicabut larangan away. Nggak ada supporter lawan aja begini dilempari bus lawan. Kalian bayangin kalau misalkan nggak ada larangan away, itu tadi ada supporter Persik di situ. Bukan bus Persik yang dilempar. Ya supporter Persik yang dilempar, bakalan ada korban. Padahal ini perdana loh Kanjuruhan menggelar pertandingan setelah tragedi yang merenggut 100 nyawa lebih. Komdis harus tegas ini, harus tegas. Itu dihukum berat itu, ya. Aremania dihukum berat. Untuk oknum supporter Aremania yang kalian ngelempar-ngelempar tadi, nih pesan buat kalian ya. Klub kalian itu cuman seumur jagung ya. Itu klub era Galatama. Nggak usah sok-sokan merasa klub paling hebat lah. Dewasakan dulu diri kalian. Masa lebih dewasa Aremania yang di Liga 4 daripada kalian? Malu sama umur we, bikin malu Liga Indonesia aja kalian. Salam. Ya kalau ini nggak bisa ditolerir ya. PSSI harus cepat itu beri peringatan ya kepada Aremania yang para oknum ya. Para oknumnya yang melempari bis para pemain kemarin itu. Masih membekas ya dalam ingatan kita. Banyak korban yang meninggal di sana. Terus kemarin kan karangan bunga segala macam. Pulangnya mereka dilempari batu. Apakah kurang korban yang kemarin itu yang merenggut ratusan nyawa itu? Itu kan harusnya jadi pelajaran buat mereka. Harusnya itu harus tetap diingat ya, biar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Kenapa ini harus diulang? Heran saya. Harusnya ini PSSI harus bertindak cepat dan tegas. Ini Liga Sawah, kenapa lagi Liga Sawah? Gak bisa banget ngasih gua jeda nih. Ini lagi hari Minggu, weekend yang tenang nih. Yang biasanya itu Mortal Kombat, Liu Kang, Kung Lao. Sekarang ada Moskop boy, ada Moskop. Terjadi pelemparan batu di laga antara Arema lawan Persik Kediri. Mari kita bahas boy. Coba tolong lu pada yang tahu kronologinya kasih tahu gue nih. Padahal nih boy, pemain Persik ketika datang itu memberikan taburan bunga untuk menghormati respect sama Kanjuruhan. Malah dilemparin batu. Ini dipakai gak sih? Dikasih Kanjuruhan sekali kagak belajar gitu. Emang gak didengerin, sanksinya tuh gak didengerin apa gimana sih? Nih gue yakin orang-orang kayak gini boy, nanti pas Idul Adha nih ngumpul depan masjid bawa-bawa kupon nungguin daging. Karena jarang makan enak pastinya. Kenapa sih demen banget sama yang ribut-ribut gini? Kenapa sih? Dan ini menurut gua harus banget disanksi tegas sama LIB. Jangan cuma Yoran Fernandes aja yang lu urusin.
Biar tahu nih. Udah malah di pertandingan ada adegan begini juga. Udah, nih gue udah mulai capek nih ngurusin ini Liga Sawah ya, Liga Kangkung. Coba kalau menurut kalian gimana, Boy? Tulis di bawah ya. Terima kasih, Boy. Jangan lupa di follow tabel sepak bola selanjutnya. Liga sawah tuh. Kata Bang Arul itu tadi Liga sawah ya. Orangnya nggak tahu diri itu, orang-orang macam apa itu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang melempari bis. Kasihan itu orangnya di dalam sampai berdarah ya, kasihan. FIFA denda PSSI 400 juta dan pembatasan supporter saat melawan Cina. Waduh, ini serius? Yaps, ini serius dan udah resmi guys, bahwasanya FIFA udah jatuhin denda ke PSSI. Hampir setengah miliar dikarenakan diskriminasi supporter timnas Indonesia terhadap Bahrain. Dan selain denda 400 juta, FIFA juga menetapkan akan menutup 15% tribun utara dan selatan saat timnas Indonesia melawan Cina besok. Jadi kronologinya menurut Pak Arya Sinulinga, supporter timnas Indonesia pada menit ke-80 sekitar 200-300 orang yang berada di sektor 19 itu meneriakkan ujaran bertema xenofobia yang ditujukan kepada tim Bahrain. Dan oleh karena inilah PSSI terkena denda oleh FIFA. Namun ternyata masih ada harapan untuk GBK tetap penuh. Dengan syarat kursi yang ditutup hanya boleh diisi komunitas seperti pelajar, keluarga atau komunitas anti diskriminasi. Ini mah the real anak emas guys. Kalau menurut kalian gimana? Ya aja sama pelajar ya dan keluarga-keluarga para pemain itu. Udah suruh aja mereka ditempatkan di dalam satu tempat hingga tribun tetap penuh gitu. Pelatih Jepang Moriyasu berencana menurunkan pemain muda di 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ini terdengar seperti angin segar untuk Indonesia, tapi ayo kita bedah. Jadi begini, memang dia berencana menurunkan pemain muda, tapi apakah ini memudahkan Indonesia untuk meraih kemenangan? Belum tentu. Masalahnya begini, 2 pertandingan terakhir itu lawan Australia dan kemudian yang terakhir adalah lawan Indonesia. Katakanlah pemain muda yang diturunkan itu kalah. Moriyasu atau Jepang lebih memilih kalah dari Australia daripada kalah dari Indonesia. Kenapa begitu? Karena kalau kalah dari Australia yang sebetulnya mereka adalah satu level, otomatis poin yang berkurang tidak terlalu jauh. Tapi kalau kalah lawan Indonesia yang levelnya jauh di bawah Jepang, secara poin FIFA kalau Jepang kalah dari Indonesia, Jepang akan dapat pengurangan poin itu jauh banget. Dan Indonesia akan mendapatkan poin juga signifikan. Jadi itu sangat berpengaruh di peringkat FIFA untuk timnas Jepang. Makanya walaupun nanti Indonesia menghadapi pemain muda yang diturunkan oleh Jepang, kemungkinan tetap akan sulit. Tapi minimal Indonesia punya harapan, nggak seperti menghadapi pemain senior. Nah, begitu analisanya. Ya, semoga dia bisa dimanfaatkan maksimal oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan dan juga tim nasional Indonesia untuk dapat poin penuh sehingga kita bisa lolos otomatis ke Piala Dunia. Jepang mau pemain seniornya atau mau pemain mudanya tetap aja kualitasnya hampir sama. Walaupun dia menggunakan pemain muda, saya rasa tetap berat lah kalau untuk lawan Jepang. Berat Jepang. Indonesia versus Cina tidak tayang di televisi. Kabar mengejutkan datang jelang pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Cina pada 5 Juni mendatang. Melansir dari laporan Sohu, televisi lokal di Cina, yaitu China National Television (CCTV), dipastikan tidak akan menyiarkan 2 pertandingan sisa babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurut Sohu, pihak CCTV gagal membeli hak siar pertandingan Cina melawan Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Sohu juga menekankan bahwa para supporter tidak punya pilihan selain membayar untuk menonton pertandingan Cina di platform daring. Perlu diingat ya, ini terjadi untuk siaran langsung di Cina dan bukan di Indonesia. Berlaku hanya untuk Cina, geng. Nah, kalau di Indonesia masih tetap bisa ya, karena mungkin Indonesia sudah membeli hak siar dari FIFA ini atau dari AFC. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.